Akuisisi pesawat tempur bekas di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Amsterdam menyerahkan 26 pesawat pemburu P-51D Mustang yang ditenagai oleh Packard V1657 engine kepada Jakarta. Washington memberikan pula sejumlah pesawat pemburu keluaran North American Aviation ini kepada Jakarta di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Selain mendatangkan Cavalier II Mustang, pada 1973, rezim Soeharto juga mengimpor pesawat pancar gas T-33A Shooting Star buatan Lockheed sebanyak 19 unit dari Amerika Serikat, sedangkan Down Under memasuk 23 F-86 Avon Saber. Pembelian pesawat piston engine era Perang Dunia Kedua dan pesawat pancar gas masa Perang Korea dari Barat disebabkan Uni Soviet yang konon katanya sahabat Indonesia tidak lagi memasok suku cadang untuk berbagai pesawat buatannya ke Indonesia. Akan tetapi pemakaian T-33A dan F-86 tidak berlangsung lama. Sebab berkat oil booming, Jakarta mempunyai uang untuk mendatangkan 32 A4 Skyhawk buatan Douglas Aircraft Company yang sebelumnya dioperasikan oleh Israel untuk melawan negara-negara Arab dalam sejumlah perang di Asia Barat Daya. Di samping membeli pesawat tempur bekas Tel Aviv, Washington menyuplai juga 16 F-5EF Tiger II karya Northrop ke Jakarta yang semuanya merupakan pesawat baru. Dibandingkan dengan Cavalier II Mustang, T-33A dan F-86, pengadaan 32 A4 Skyhawk lebih mengemuka dan identik dengan masa kekuasaan Soeharto. Boleh jadi karena alasan seperti ketiga pesawat terdahulu tidak lama berdinas di Indonesia dan digantikan oleh wahana terbang yang lebih baru dan modern. Sedangkan A4 Skyhawk beroperasi di Indonesia cukup lama, yakni sejak 1980 hingga 2004, bersama OV-10 Bronco produksi North American Rockwell, pesawat pancar gas yang mengadopsi Pratt & Whitney C-52 engine itu menjadi senjata andalan untuk menggempur Fretilin di Timor Timur. Berkat tidak adanya internet di Indonesia hingga pertengahan 1990-an, pembelian 32 A4 Skyhawk dari negara Yahudi berjalan dengan mulus tanpa adanya protes dari dalam negeri. Situasi politik di masa itu dikendalikan penuh oleh rezim Orde Baru dengan ABRI sebagai andalan. Asal-muasal pesawat pancar gas yang diakuisisi dari Israel dan bukan berasal dari Amerika Serikat tidak muncul di media massa seperti koran, sebab tidak ada pihak yang mau berurusan dengan Kopkamtib dan siupnya dicabut. Singkatnya, kemampuan penguasa mengontrol arus informasi sekaligus belum adanya teknologi internet membuat pengadaan pesawat tempur yang pernah mengalami mishap di Kurau dekat Banjarbaru pada 22 Februari 1983 berjalan lancar. Jejak akuisisi pesawat tempur bekas oleh Presiden Soeharto diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Modernisasi kekuatan pertahanan baru kembali terlaksana di masa Presiden lulusan Akademi Militer 1973 itu. Sebab di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, energi pemerintah berpusat pada pemulihan ekonomi dari krisis 1997 yang membuat Soeharto lengser ke Prabon. Dilunasinya utang Indonesia kepada IMF terkait krisis ekonomi 1997 dan mulai pulihnya kembali ekonomi Indonesia memberikan ruang fiskal bagi pemerintahan Presiden Yudhoyono guna kembali memodernisasi kekuatan TNI. Kalau Presiden kedua mendatangkan pesawat tempur bekas dari Israel, Amerika Serikat dan Australia, maka Presiden ke-6 mengimpor pesawat pancar gas bekas dari negara yang menginvasi Irak secara ilegal. Amerika Serikat sepakat untuk memberikan secara gratis 24 airframe F-16CD Block 25 kepada Indonesia yang berstatus Excess Defense Article atau EDA.
sedangkan biaya regeneration and upgrade jet tempur tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Indonesia. Regeneration and upgrade 24 pesawat pancar gas keluaran General Dynamics dilakukan oleh Jakarta setelah Indonesia meninjau ulang rencana pengadaan F-16CD Block 52. Sebab dengan dana yang dipunyai oleh Indonesia, Amerika Serikat diperkirakan hanya akan mampu mengekspor 6 pesawat tempur buatan Lockheed Martin. Impor 24 F-16CD Block 25 bekas memunculkan pro kontra di kalangan pihak terkait di Jakarta. Meskipun demikian, pemerintahan Presiden Yudhoyono tetap melanjutkan kebijakan itu. Boleh jadi karena 24 unit bekas lebih menguntungkan secara operasional daripada 6 unit baru. Pengadaan F-16 bekas dari Washington tercatat sebagai satu-satunya akuisisi pesawat jet tempur bekas di masa kepemimpinan presiden yang pada 1998 hingga 1999 pernah menjadi penjuru reformasi TNI itu. Pesawat pancar gas tersebut mulai berdatangan ke Indonesia di akhir masa pemerintahan Presiden Yudhoyono dan di era awal administrasi Presiden Joko Widodo. F-16C dengan nomor registrasi TS1643 yang merupakan satu dari 24 unit F-16CD bekas yang dibeli dari Amerika Serikat mengalami kebakaran saat sedang take off dari runway 06 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Peristiwa naas itu kembali memicu perdebatan di dalam negeri mengenai pengadaan sistem senjata bekas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Joko Widodo menghimbau agar Indonesia tidak lagi membeli pesawat bekas. Hal itu diperkuat dengan pernyataan sang presiden saat menerima laporan Kasat Jenderal Gatot Nurmantio yang saat itu akan dilantik menjadi Panglima TNI. Pentingnya pengadaan sistem senjata baru kembali ditekankan oleh mantan wali kota Solo ini pada 22 November 2019 saat memimpin rapat koordinasi pengadaan alutsista di Istana Negara. Presiden menekankan agar jangan lagi membeli alutsista yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Pada saat rapat itu dilaksanakan, Prabowo Subianto belum genap 1 bulan dilantik sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan Ryamizat Riyakudu. Namun perintah Presiden ke-7 tersebut nampaknya tidak mampu menghadapi kenyataan di lapangan soal pengadaan pesawat tempur bekas. Sebagaimana masa Presiden Yudhoyono, era Presiden Joko Widodo pun tidak bisa menghindari akuisisi pembelian pesawat tempur bekas. Indonesia mengimpor 12 jet tempur bekas Miras 2005 dari Qatar dengan nilai anggaran pinjaman luar negeri 734,5 juta US dollar. Saat ini, Kementerian Pertahanan tengah menunggu penetapan sumber pembiayaan guna menatakan pesawat pancar gas Miras 2009 dari Uni Emirat Arab. Nilai program jet tempur Miras 2009 lebih sedikit dari program Miras 2005. Namun hal demikian terdapat fakta yang tidak dapat dihindari bahwa Indonesia masih terkena kutukan pesawat tempur second hand. Apakah Presiden ke-8 nanti akan mampu memutus kutukan pesawat tempur bekas?